Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah hadir di pertemuan 3 di hari Sabtu ya. Sebetulnya tidak ada jadwal di hari Sabtu, tapi kondisi yang tidak memungkinkan, jadi akhirnya ditentukan hari Sabtu. Insya Allah kita akan laksanakan perkuliahan ini kurang lebih 1 jam untuk mata kuliah perancangan dan konstruksi mesin. Pertemuan 3 ya. Lanjutan dari yang kemarin. Kalau yang kemarin itu design requirement, itu membahas langsung ke function, constraint, objective, dan free variables. Nah, sekarang design requirement yang metode-metode yang digunakan untuk design requirement. Itu ada ATM, ya, ada SWOT, DMA-C, DMA-8V, atau ATM, SWOT, DMAIC, sama DMAT-V. Selanjutnya, ini mungkin sekarang tidak terasa, tapi kalau misalnya beberapa yang sudah pernah masuk ke industri atau nanti kalian masuk ke industri manufaktur, itu biasanya sering kalian menjumpai istilah yang 4 ini. Mohon maaf. Nah, 4 ini maksudnya dari ATM, SWOT, DMAIC, sama DMAT-V. Ini sering digunakan di industri, terutama industri manufacturing. Nah, kita review kembali untuk yang pertemuan 2 kemarin, design requirement dan scamper. Design requirement-nya sudah membahas tentang yang constraint, objective, free variable, dan function-nya. Kemudian scamper-nya juga sudah, tugasnya sudah dibuat ya, nanti tinggal ada pengumuman untuk dikumpulkan kelompok ya. Terus kemudian untuk yang ketiga, karena yang poin 3 ini sudah dibahas, jadi design requirement-nya akan dipertajam yang ini. Jadi tukar ya, yang design requirement di pertemuan 2 dijelaskan sekarang di pertemuan 3. Nah, di sini ada yang dikuningin di pertemuan 9, ini QFD atau Quality Function Deployment, ini akan dijelaskan di pertemuan 4. Nanti ada perubahan untuk materi, nanti ini ke 4, nanti kelimanya material selection. Kemungkinan nanti akan bergeser ya. Oke, ini pindah ke sini. Oke, itu saja. Ternyata selanjutnya kita bahas yang scamper kemarin. Ini hanya review saja bahwa scamper ini sebenarnya desain produk untuk melalui beberapa pendekatan. Jadi desain produk, kadang-kala kalian membuat desain produk dengan mengganti sesuatu itu dengan hal lain, misalnya material yang berbeda, proses yang berbeda, ataupun hal lain yang berbeda. Kalau combine itu product design atau kalian perancangan itu dengan pendekatan mengkombinasi. Apa itu mengkombinasi unit, tujuan maupun ide. Ide itu maksudnya misalnya dari dua jenis mesin, 2 jenis idenya itu, 2 jenis mekanisme itu kalian combine jadi 1 mesin misalnya. Terus pendekatan yang lainnya menggunakan adaptasi. Itu kalian mengadaptasi dari mekanisme atau mesin yang sudah ada atau yang existing. Nah, di sini ada keterangan di sini what can I copy. Ini apa yang, jadi jangan plug langsung di copy secara keseluruhan, tapi mungkin ada beberapa poin yang dapat di copy atau diterapkan atau diadaptasi. Nah, untuk yang selanjutnya itu modify, itu sesuai namanya itu memodifikasi itu apakah dari warna, bentuk, ukuran, fungsi, dan lain-lain. Atau mungkin di sini modifikasi ini bisa bermaksud menambahkan sesuatu menjadi lebih baik atau mengurangi sesuatu juga untuk lebih baik. Ini ya, subtract. Nah, atau berikutnya adalah pendekatannya menempatkan fungsi yang lain. Misalnya ini mendekatkan dengan cara yang beda atau cara yang baru.
Nah, jika tadi modify itu apakah dapat digunakan untuk hal yang lain? Gitu. Misalnya tadi untuk penggilingan padi, apakah misalnya untuk penggilingan rumput atau penggilingan produk yang lain. Nah, eliminate itu dikurangin, ini mengurangi itu bisa mengurangi partnya, bisa mengurangi function dan lain-lain. Jadi berikutnya itu reverse itu komponen yang diubah atau diganti ya. Awalnya kalau yang pernah saya jelaskan misalnya shock breaker atau shock absorber biasa yang kita lihat seperti itu, nah sekarang muncul model upside down misalnya. Nah itu adalah bentuknya. Nah scamper di sini adalah satu pendekatan metode untuk design requirement yang kalian boleh gabung, boleh lakukan salah satu ataupun lebih dari salah satu itu diterapkan. Nah, untuk yang sekarang kita akan lakukan yang penjelasan mengenai ATM. ATM bukan ATM untuk ngambil uang ya, anjungan tunai mandiri, tapi ATM itu amati, tiru, dan modifikasi. Di sini bisa dilihat bahwa ATM ini tujuannya adalah untuk meniru hal-hal yang baik. Hal-hal positif ya, itu baik. Jadi kalau kalian misalnya melihat satu mekanisme di luar sana, misalnya kalian mau buat tadi mesin penggiling padi langsung kering misalnya atau langsung masuk karung. Nah itu lihat di pasaran sudah ada atau belum. Kalau di pasarannya sudah ada, berarti kan kalian harus amati dia itu mekanismenya bagaimana, menggunakan komponen apa saja, bagaimana kekurangannya, bagaimana kelebihannya. Apabila dia ada kelebihan, itu harus ditiru. Kalian boleh menirunya, meniru kelebihan atau hal-hal positifnya. Tetapi ada di sini adalah M-nya itu adalah modifikasi. Jadi bukan hanya meniru plek persis sekali. Nah, itu harus menirunya dengan ilmu ya. Jadi harus meniru dengan istilahnya dengan meniru sesuatu hal dengan cantik gitu. Jadi harus meniru itu kemudian dimodifikasi. Jangan sama persis mekanismenya, persis cara kerjanya, komponennya sama, jangan. Jadi tujuannya kita itu menggunakan metode ini adalah mengamati, tiru, dan modifikasi. Nah, di sini amati itu adalah amati cara kerjanya atau amati apa saja yang ada di dalamnya atau pada produknya. Terus tiru ya, jelas tiru hal-hal yang positif. Kalau yang negatif jelas kita jangan ambil karena yang negatif juga di produk tersebut mungkin maunya dihindari. Lalu di sini adalah modifikasi, jadi harus ada modifikasi baru diterapkan. Nah, konsep yang ATM ini itu amati, tiru, modifikasi itu atau ATM ini dia tuh mirip tapi beda gitu, sama tapi beda. Jadi ini tujuannya itu adalah yang pertama itu dia jika tidak ada ide mengenai satu desain requirement atau produk ini baiknya gimana, apakah ini disebut bagus apa enggak. Nah, itu kalian coba lakukan ATM ini. ATM pada produk misalnya yang produk yang sudah ada atau produk-produk yang di pasaran tidak ada tapi relevan atau berkaitan. Nah, nanti setelah diamati, tiru, modifikasi kalian muncul beberapa requirement sama tapi beda tadi, lalu kalian lakukan sini terus lakukan ini typo. Terus lakukan inovasi. Kalian lakukan inovasi hal yang berbeda, jadi jangan sama persis. Nah, proses amati, tiru, modifikasi ini sering kita lihat, sering kita jumpai misalnya di berbagai produk. Berbagai produk misalnya kita lihat otomotif lah ya, di mobil. Yang pertama launching misalnya Avanza. Avanza ramai pembeli, akhirnya laku keras. Nah, kemudian misalnya Avanza itu yang pertama kali launching di pasaran, itu ada beberapa pabrikan lain seperti Suzuki, Honda itu mulai berpikir keras, berpikir ya gimana? Mana Saya mute ya, lamhot. Oke. Nah, jadi seperti tadi untuk industri otomotif, jadi orang berpikir ternyata
Avanza ramah ya, berarti segmennya adalah mobil MPV ya, multi-purpose vehicle. Nah, kemudian ada pabrikan serupa di Suzuki, dia buat akhirnya buat R3. R3 ternyata dia amati tiru modifikasi, ternyata agak berbeda. Dia memodifikasi dari segi gerak rodanya. Yang satu dia gerak roda belakang, yang di R3 dia pakai penggerak roda depan. Itu juga beda, berarti otomatis torsi yang dibutuhkan dan torsi yang dihasilkan juga berbeda. Terus modifikasi dari bentuknya jelas beda. Kalau penggerak depan dan penggerak belakang itu beda di posisi gardannya. Terus kemudian selain Suzuki ada juga yang lain, misalnya Honda. Honda ternyata buat multi-purpose vehicle atau mobil MPV yang mirip dengan Avanza, misalnya dia buat waktu itu Mobilio. Nah, itu dia modifikasi. Ternyata Mobilio itu lebih ke semi sedan, dia lebih pendek. Nah, ternyata dia tetap Honda tetap mempertahankan dari segi safety. Safety-nya lebih bagus dibandingkan Avanza, di mana penambahan airbag di kiri kanan. Sedangkan Avanza masih airbag kiri kanan, kalau yang Honda udah kiri kanan depan belakang. Itu sudah diterapkan. Terus kemudian produk-produk yang lain yang seperti sekarang muncul Wuling, ternyata R3 sudah mulai laku, Avanza masih laku. Nah, sudah mulai, terus Honda juga sudah mulai naik penjualan, muncullah sekarang itu muncul Wuling. Wuling ternyata mengamati dari yang sudah dari yang di Indonesia yang banyak dari Jepang, kemudian dia akhirnya meniru membuat mobil MPV. Nah, mobil MPV, kemudian dia memodifikasi. Ternyata dia gabung dengan Ford Motor atau General Motor. General Motor ternyata mesinnya dia memodifikasi dari mesinnya, dia dari penggeraknya, ternyata dari ukuran kabinnya dia lebih besar. Terus dia memodifikasi dari segi kelistrikan dengan AC yang awalnya pisah dia digabung. Itu metode-metode modifikasi yang seperti itu untuk yang di industri otomotif. Selain mobil MPV ternyata banyak perusahaan-perusahaan otomotifnya untuk menerapkan yang ini ya, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi seperti mobil sedan, sedan ternyata yang jago ini produsen ini. Terus misalnya untuk yang hatchback ya, metode yang jenis hatchback ternyata yang jago ternyata malah Nissan. Nah, terus yang model tadi saya sudah sedan, MPV, hatchback, terus sekarang muncul mobil semi elf. Elf kan biasanya produsen lain ternyata Toyota sudah buat. Nah, sekarang muncul lagi model luxury yang lebih mewah yang tadi awalnya milik Mercy, BMW, sekarang mulai muncul di Toyota punya, di Honda punya yang luxury. Sampai sekarang sedan luxury seperti Honda City sudah dibuat luxury ya. Terus sudah udah awalnya Alphard, sekarang mulai Velfire. Terus sekarang muncul ke yang lain. Jadi mereka itu mulai mengamati kompetitor masing-masing, meniru melakukan modifikasi. Oke, saya mute lagi. Oke, terus ini untuk yang amati, tiru, dan modifikasi ya. Jadi banyak sekali, bukan hanya otomotif, di sepeda motor itu apalagi banyak ya, bentuknya mirip-mirip, cara kerjanya mirip, tapi pasti ada modifikasi masing-masing dari Yamaha, dari Honda, dari Suzuki, maupun dari Kawasaki, masing-masing punya modifikasi masing-masing. Jadi pasti mereka juga punya keunggulan masing-masing. Ini salah satu metode. Nah, terus untuk yang selanjutnya adalah menggunakan SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Di mana strength itu kekuatan, weakness itu kelemahan, opportunities itu peluang, dan threat itu adalah hambatan. Nah, agar tidak salah dalam persepsi, di sini dijelaskan bahwa strength itu lebih ke kekuatan dari internal. Kekuatan kita terhadap kekuatan, misalnya saya yang punya perusahaan A, itu kekuatan perusahaan A itu apa? Apakah dari penjualannya, apakah dari merek, brand awareness-nya, atau mungkin dari customer-nya, atau dari maintenance-nya itu.
Contohnya misalnya kayak Toyota sekarang udah banyak yang punya yang brand awareness-nya pada memilih mereka. Terus apalagi di mana-mana banyak maintenance-nya di Auto 2000 di mana-mana ada. Terus kemudian itu dari internal ya. Terus kalau yang dari weakness itu ada kelemahan dari dia sendiri. Jadi selama ini kurangnya apa? Tadi itu kalau strength itu kekuatan dari diri dia sendiri internal, ini weakness kelemahan dari diri dia sendiri. Jadi kelemahannya itu apakah misalnya teknologinya kurang, apakah ternyata tidak bisa memberikan penambahan kapasitas produksi, atau misalnya penanganan manajemen komplain kepada customer-nya kurang, atau ya dan lain-lain. Nah, sedangkan kalau opportunities adalah peluang yang ditimbulkan akibat perubahan waktu atau zamannya. Nah, biasanya misalnya customer setiap tahun muncul ternyata sekarang lebih cenderung banyak anak-anak muda udah punya mobil, berarti opportunities ini bisa market baru atau bisa pasar yang baru. Atau sampai saat ini misalnya makin banyak opportunity sekarang lagi COVID, WFH, ini bisa menjadi hambatan karena penjualannya berkurang, bisa juga menjadi keuntungan, bisa jadi market baru. Ternyata semakin banyak orang yang tidak keluar rumah, berarti mereka itu mendambakan misalnya produk-produk yang maintenance-nya itu bisa ke rumah. Produk-produk yang menyediakan perbaikan atau servisnya ke rumah, itu bisa jadi opportunities. Atau kalau trade tadi hambatan, itu seperti tadi ya, sekarang lagi COVID, itu ternyata penjualannya berkurang, gimana untuk menambahkan penjualan. Atau misalnya sekarang itu produsen itu misalnya saya produk A sedang mempersiapkan untuk meluncing mobil baru. Nah, ternyata produsen B udah duluan. Oh, ternyata produknya mirip-mirip dengan kita. Nah, itu adalah bisa jadi kompetitif produk. Nah, jadi kita tinggal memberikan nilai lebihnya apa. Jangan sampai yang di launching lebih awal oleh kompetitor, kita launching ke belakang, tapi ternyata kualitasnya lebih bagus kompetitor yang duluan. Kita kan jadi nggak laku ya. Maka dari itu kita harus buat, apakah dari segi harganya, apakah dari fungsinya, fiturnya, dan lain-lain. Nah, SWOT atau SWOT ini bisa dijadikan salah satu strategis. Contohnya, kalian pakai strategis yang memanfaatkan strength dari diri kalian dan opportunities yang di luar. Jadi tidak menghiraukan dari weakness dan menghiraukan dari threat. Berarti kita ini adalah untuk memaksimalkan strength dan opportunities. Jadi ini kita bisa disebut dengan strategi menyerang. Jadi kalau kayak di bola strategi menyerang yang 4-3-3. Nah, ini strategi menyerang. Jadi tanpa menghiraukan pertahanan. Pokoknya orang kompetitor atau produsen lain mau bikin apa, mau produk apa, mau mobil apa, kita buat aja. Yang penting kita fokus ke keunggulan kita tanpa ngelihat spion gitu. Terus ini disebut attacking strategi, tapi di sini ada kelemahan dan kerugiannya jelas. Tapi kalau WO, weakness dan opportunities, nah kita strength kita otomatis tetap berjalan, tetap diadakan, tapi weakness kita tetap kita perbaiki. Weakness kekurangan kita perbaiki, kita improvement, dan weakness-nya itu sesuaikan dengan opportunities di luar. Jadi makanya di sini adalah membuild strength. Jadi istilahnya kayak menyerang, tapi menyerangnya dengan memperkuat barisan tengah. Misalnya, kalau di bola, ini seperti kekurangan kita di tengah itu untuk ngebantu menyerang. Gitu. Jadi kalau yang tadi kan fokus ke penyerang, ke striker nih. Kalau ini dia strikernya tetap nyerang, nah tengahnya ikut bantu. Nah, kalau yang di sini strength sama trait itu adalah kekuatan kita dengan memanfaatkan ancaman dari luar. Nah, jadi ancaman di luar tuh, kita udah punya pelanggan nih untuk membelikan produk ini. Berarti kita gimana caranya kita harus mengambil pasar customer lain. Nah, ini bisa disebut dengan metode yang defensif. Jadi hanya menunggu orang lain gitu ya. Nah, tapi kalau weakness dan trait sini
mengurangi weakness dan mengurangi ancaman. Nah, di sini sebenarnya dia lebih ke benar-benar defensif ya, defensif tapi juga untuk serangan balik gitu maksudnya. Untuk weakness-nya. Ini tujuannya apa masing-masing strategi diterapkan apakah ada kelebihan dan kekurangannya jelas ada, tetapi masing-masing itu ada kekurangan dan kelebihan dan ada waktunya kapan ini diterapkan. Misalnya Pak, saya kayaknya lebih menarik yang strength dan opportunities, betul. Semuanya yang strateginya menyerang itu pasti menarik. Baik itu di olahraga manapun itu kalau nyerang itu wah seru, tapi itu bisa jadi blunder. Blunder itu maksudnya kalau di olahraga mungkin bisa diulangi, tapi kalau misalnya di bisnis itu menyerang secara sporadis seperti itu bakal menyebabkan kerugian yang besar. Tidak kecil, bisa bertriliun, bisa bermiliar-miliar, itu kan bukan satu hal yang untuk dijadikan permainan ya. Mungkin makanya pahami dulu kondisi kita gimana, strength kita, weakness, terus opportunity di luar, hambatan di luar, kendalanya. Nah, ini kita posisikan, posisi kita sekarang di mana? Apakah strength kita tinggi, weakness kita rendah? Apa? Nah, terus kita maunya apa sekarang itu? Apakah kita mau fokusnya kemana? Apakah memperbaiki weakness, apa memperbaiki trait, atau weakness-nya tetap ada, tetap yang ada sekarang, sama kita meningkatkan strength kita. Strength kita diperbanyak ini harus strateginya mau yang pilih mana itu tergantung dari pimpinan tertinggi ya yang akan menentukan strategi mana yang akan digunakan. Jelas yang pemimpin atau pemimpin dari organisasi ini adalah seseorang yang harus berjiwa visioner atau dapat melihat ke depan. Jadi misalnya ke depan kayaknya 10 tahun berikutnya itu akan ada pasar ini. Berarti kita harus fokus deh ke WO misalnya, ke weakness dan opportunities karena ke depannya kita harus memiliki weakness yang sekecil-kecilnya. Sampai saat ini weakness kita terlalu banyak, misalnya weakness kita ada 10. Nah, kita kurangin fokus ke mengurangi ke weakness itu bisa menjadi pilihan strategi yang diambil. Oke, untuk saat ini ada pertanyaan silakan. Untuk dua metode tadi atau untuk desain requirement dari ATM dan juga dari SVOT. Silakan. Pak, mau nanya Pak. Pak, izin bertanya Pak. Tanya Pak. Perhatiin enggak tapi bisa bertanya sih. Ya, gimana Egi? Ini Pak, izin bertanya. Tadi kan kita udah lihat yang ATM ya, amati tiru modifikasi. Betul. Nah, kalau kita lihat dari negara lain itu yang sekarang emang lagi gencar-gencarnya ngeinin produk, yaitu Cina Pak. Dari pandangan Bapak sendiri gitu, gimana tentang amati tiru modifikasi dari negara Cina ini? Karena emang kan yang kita tahu buka dari kuotnya aja gitu, bukan hanya kualitasnya juga lumayan, tapi harganya juga lebih rendah gitu dari yang ada di pasaran seperti itu. Bagaimana Pak? Mungkin itu jadi acuan juga gitu buat kita kalau misalnya kita mau bikin suatu produk. Egi sudah? Iya Pak, itu dulu Pak. Oke. Oke. Yang lainnya ada ditampung dulu silakan. Siapa tadi? Lutfi. Izin bertanya Pak. Oh, siapa tadi? Ya, Pak. Lutfi dulu tadi perasaan. Pak, nyambung yang Kang Egi tadi. Ya. Perihal amati tiru dan modifikasi. Misalkan ada produk nih Pak. Nah, kita tuh sudah meniru, lalu kita membuat inovasi, tetapi yang kita tiru ini mereka menuntut gitu Pak, adanya plagiarisme. Nah, untuk tidak terjadi hal yang seperti itu Oke. Gimana Pak baiknya? Oke. Terus sudah ya? Saya Pak yang tanya Pak. Oke. Alfian Pak. Alfian silakan. Ya. Kan misalnya kita ingin membuat satu produk ya Pak, dengan
kayak tadi menggunakan ATM. Tapi kenapa pas di pasaran itu malah lebih laku produk yang sebelumnya gitu Pak? Padahal produk yang kita buat itu lebih bagus dan lebih ada, pokoknya lebih. Nah itu menurut Bapak apakah salah dari ATM-nya itu atau kita kalah branding Pak dengan produk yang ada terlebih dahulu? Oke, Terima kasih Pak. lanjut. Ada lagi nggak tadi ya? Saya- Ahmad saya, Ridhoi tadi ya? Ahmad Ridhoi ada tadi ya? Pertanyaan saya kurang lebih sama kayak Egy, Pak. Jadi kayak misalkan eh, Tesla meluncurin teknologi cas mobil dengan lebih cepat Pak dari mobil yang lain. Terus misalkan si mobil Hyundai ini mau tiru Pak, tiru cara pengecasan cepat ini. Nah, tetapi dia tidak dia meniru teknologinya, tapi untuk modifikasinya hanya di paling cuman di pengecasannya Pak, bukan teknologinya gitu Pak. Itu kena hak cipta, kena hak paten gitu nggak Pak? Oke, satu lagi. Mungkin tadi Galih ya? Iya Pak, saya Pak. Ya, satu lagi. Galih gimana? Masih terkait tentang amati tiru modifikasi Pak. Iya. Dan keterkaitannya sama brand awareness Pak. Kan kalau tadi misalkan amati tiru modifikasinya itu tentang teknologi. Ya mungkin teknologi bisa berkembang gitu. Pikiran orang mungkin sama. Namun jika yang diamati tiru modifikasinya ini adalah tampilannya Pak. Misalkan contoh kasus produk Apple iPhone 11 dengan desain kamera yang booming lah misalkan. Nah, ada beberapa company smartphone yang meniru dan efeknya malah menjadi laku juga, Pak. Apakah itu bagaimana pendapat Bapak tentang itu gitu, Pak? Oke, terima kasih ya. Yang pertama Egy. Untuk Egy produk Cina, ya betul nih. Ini sekarang tuh lagi zamannya Cina itu menjadi negara superpower selanjutnya. Mau mengalahkan Amerika. Banyak dari berbagai bidang ya. Mereka tidak bisa dipungkiri mereka melakukan ini. Amati, tiru, modifikasi dari berbagai aspek. Contohnya produk teknologi mereka itu bahkan pada saat Amerika atau dunia sedang 4G, tiba-tiba perusahaan Cina Huawei dia sudah mempersiapkan 5G. Pada saat orang lain 5G, dia udah melakukan lagi 5.5G. Itu sudah, atau 6G itu sudah ya itu sudah makin jauh ya. Terus tiba-tiba muncul sekarang ini adalah dari perusahaan-perusahaan ya iPhone kemudian diamati tiru modifikasi sama Cina lagi. Itu sekarang muncul kalau yang per kopi dan lain itu maka jelas kualitasnya rendah. Nah, muncul dia memiliki produk baru misalnya Oppo dan Xiaomi misalnya. Xiaomi membuat produk-produknya, Oppo apalagi ya, Oppo ini luar biasa. Dia membuat produk-produk lain dan ekspansi pasarnya luar biasa dan itu peningkatan penjualan produknya itu sangat bagus ya. Nah, kemudian pertanyaan dari Egy, itu Cina itu melakukan ini tuh hal apa yang akan terjadi? Nah, sebenarnya sih Cina itu gini, Cina itu melarang masyarakatnya menggunakan sosial media luar atau dilarang menggunakan Google. Nah, di Cina itu Google itu tidak ada. Nah, akhirnya mereka membuat yang sama. Karena apa? Pasarnya ada. Yang di dalam Cina itu kan pasti dia membuat yang di dalam Cina itu pasti dia kalau misalnya yang di luar itu dibatasi, yang di luar itu dibatasi berarti kan
eh, pasarnya di masyarakat dia yang isinya itu lebih dari 1 miliar penduduk, nah itu menjadi potensi pasar mereka kan. Misalnya nih Google di blok, otomatis kan pakai platform dia sendiri. Terus misalnya Facebook di blok lagi, dia juga udah bikin sendiri platformnya. Nah begitu juga dengan produknya. Jadi kayak Cina mobilnya, Wuling itu rame sekali di sana. Jadi pasarnya itu ada Gi. Jadi kenapa mereka berani? Ya karena walaupun misalnya pihak luar negeri tidak membeli, pihak dari internalnya yang penduduknya mencapai 1 miliar penduduk itu bisa menjadi pasar yang potensial bagi mereka. Semuanya mereka buat. Nah, sekarang karena mereka lagi terus membuat amati, tiru, dan modifikasi, ternyata banyak produk-produk negara lain seperti iPhone, Samsung itu membuat produknya itu cabangnya cabang Cina. Alasannya kenapa? Alasannya sama seperti sekarang diterapkan juga amati, tiru, modifikasinya itu oleh Indonesia. Makanya harus ada TKDN, tingkatan kandungan dalam negerinya, tingkat kandungan dalam negeri. Jadi kalau misalnya mau ngejual Xiaomi itu kurang lebih misalnya 50% dari produknya itu harus dibuat di Indonesia. Jadi tidak boleh beli produk Xiaomi-nya dibuat di Cina tapi dijual di Indonesia. Nah, Indonesia nggak mau. Nah, Indonesia maunya di TKDN-nya minimal 50% itu di Indonesia. Otomatis Xiaomi harus membuat pabrik di Indonesia. Kalau membuat pabrik di Indonesia berarti mau menyerap tenaga kerja di Indonesia. Nah, itu salah satu langkah untuk amati, tiru, dan modifikasi. Untuk yang Cina. Nah, berikutnya sama seperti yang tadi pertanyaan dari Ahmad Ridhoi masalah Tesla. Nah, ini Tesla ya, Elon Musk ini bisa dibilang kayak orang dari masa depan. Dia membuat Tesla tiba-tiba sahamnya sangat naik, penjualan harga mobil Tesla tuh gila-gilaan, akhirnya tapi dia laku. Terus kemudian dari teknologi kelistrikannya juga dia bagus ya. Dia bagus, terus kemudian sampai saat ini banyak orang yang menirunya seperti tadi Hyundai dia bikin sorry, bentar, saya lupa untuk nutup presensi. Saya tutup sekarang. Oke. Nah, Hyundai jelas kalau teknologi semua pun pasti bisa meniru. Sekarang produk di mana di dunia ini yang tidak bisa ditiru? Kalau Hyundai misalnya mau niru, ya sah-sah aja, bebas. Cuman kalau mereka nggak tahu teknologinya, nggak tahu core bisnisnya, nggak tahu cara utama. Kalau kayak di orang lain tuh resep rahasianya ya percuma, mereka nggak tahu. Terus kalau misalnya tadi muncul Hyundai ini kena paten nggak? Balik lagi, si Tesla atau produk-produk yang kita tiru itu punya paten apa enggak? Itu harus dicari, ada timnya lagi. Tim apakah mereka bikin paten apa enggak? Kalau misalnya dipatenkan, patennya itu hal apa saja? Apakah hal desainnya, apakah hal teknologinya, apa hal cara kerjanya dan lain-lain. Itu biasanya tergantung di dokumen patennya dituliskan atau tidak. Nah, tetapi banyak produk di pasaran yang tidak didaftarkan patennya. Contohnya misalnya kayak KFC atau apa. Jadi yang didaftarkan paten oleh mereka itu biasanya paten merek dagang, mereknya kayak Toyota, simbol dari Hyundai, simbol dari Mercy, BMW gitu ya. Nah, mereka biasanya tidak mendaftarkan paten untuk teknologinya. Pak, kenapa Pak paten teknologi tidak digunakan? Bisa-bisa ditiru. Nah, sama seperti iPhone tuh semua teknologinya itu dia patenkan. Nah, otomatis pada saat Samsung meniru, itu Samsung harus bayar royalti ke dia berapa triliun dolar, berapa juta dolar. Nah, tapi dengan didaftarkannya paten berarti kita harus siap
menjelaskan teknologinya kalau di paten. Oh, ini cara kerjanya gini, di dalamnya ada komponennya apa aja, part-partnya apa aja. Nah, itu biasanya dengan adanya paten itu malah sebenarnya mempermudah untuk melakukan tiru dan modifikasi karena di paten itu dijelaskan cara kerjanya, sistemnya, partnya apa aja, pembuatannya gimana, teknologinya gimana, itu dijelaskan secara rinci. Nah, saya curiga bahwa Tesla tidak mendaftarkan paten karena mereka takut teknologinya itu terekspos keluar. Kalau teknologinya sudah terekspos, berarti banyak yang melakukan peniruan. Mungkin seperti itu. Nah, makanya Hyundai berani melakukan itu karena tidak ada paten. Dan karena tidak ada paten, mereka tidak tahu rinciannya. Otomatis jelas teknologi yang pengecasan itu tidak bisa dilakukan. Itu sih biasanya. Nah, sama seperti yang di Lutfi tadi, amati, tiru, dan modifikasi, apakah tidak takut plagiat? Balik lagi, yang kita modifikasi itu sudah ada hak ciptanya atau patennya atau belum? Ya, saya misalnya mau buat desain motor, bodinya mirip dengan Honda CBR ini, Honda CBR 250. Nah, itu balik lagi, Honda CBR itu bodinya sudah dipatenkan atau belum? Kalau belum dipatenkan, sah-sah aja. Mau kalian bikin mirip atau kalian tambahkan modifikasi dari bodinya, itu menurut saya tidak masalah, tidak disebut dengan plagiat. Terus nyambung lagi ke Galih tadi, amati, tiru, dan modifikasi tentang brand awareness. Kita udah buat paling bagus gitu ya, tapi ternyata hasil kita ditiru orang, malah orang lain yang laku. Balik lagi ke strateginya, strategi pasarnya. Apa mungkin ternyata mereka punya pelanggan tetap, atau mungkin mereka lebih kuat dalam segi pemasaran. Ternyata kita mah teknologinya bagus, tapi ternyata kita iklannya hanya di showroom mobil. Oh, ternyata mereka kuat mereka buat baliho, mereka buat videotron di tiap belokan, terus kemudian iklan di TV, iklan di media-media yang lain, di media sosial. Nah, itu akhirnya mereka yang lebih laku. Bahkan kita yang teknologinya lebih tinggi karena kurang pemasaran, sehingga masyarakat kurang paham, oh ternyata produk ini ada ya. Itu menjadi salah satu faktor kenapa yang meniru malah yang lebih laku. Nah, itu salah satunya dari segi pemasaran, dan mungkin juga salah waktu launching. Jangan-jangan waktu launching kita yang idenya awal, ternyata ada orang lain, orang dalam yang membocorkan, sehingga ada yang buat mereka launching duluan. Awalnya kita mau launching di Januari 2020, ternyata ada orang lain karena tahu dia dibuat secepatnya, Desember mereka launching lebih awal 1 bulan. Nah, itu jadi kerugian juga buat kita. Padahal kita yang awalnya ingin buat duluan. Nah, untuk yang Alfian, sama ya seperti yang tadi, produk orang lain lebih baik, kalah branding jelas. Banyak menurut SWOT di sini bisa jelas ya. Kalian mau strateginya apa? Kalau misalnya mau strategi menyerang seperti ini, berarti kalian new market ya, bikin produk baru, terus kalian jago di branding. Tapi kalau kalian nggak punya branding, kalian harus siap. Berarti kalian pakai yang strategi WO. Di sini adalah membuat brand perception. Tugasnya membuat brand perception, bukan hanya membuat produk baru. Kalian harus membuat, karena produk kalian itu weakness, apa kurang dikenal, makanya langkah kalian harus membuat ini persepsi dari masyarakat bahwa brand kita bagus, brand kita itu awet dan lain-lain. Terus untuk meningkatkan menjadi strength, menjadi brand kita menjadi lebih dikenal. Saya rasa seperti itu kalau yang jawabannya dari untuk pertanyaan Egi, Ridhoi, Lutfi, Alfian, sama Galih. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Nah, ini ada 2 lagi, yang satu The Mic, yang satu The Matvi ya. The Mic itu, nah ini sering dipakai nih di Toyota. Itu terdiri dari define, measure, analyze, improve, dan control. Jadi define ini adalah definisikan problem atau design requirement yang diinginkan. Nah, kalau measure itu adalah kalian harus ukur, semuanya harus terukur. Jadi kalau misalnya mau ngebuat, harus berapa lama dibuatnya, harus siapa aja yang terlibat, harus menggunakan teknologi apa gitu. Nah, setelah melakukan measure, kalian harus analyze. Yang kalian buat ini apakah menyelesaikan si problem tadi?
atau tidak. Kalau misalnya menyelesaikan, apakah cukup bagus atau tidak. Kalau tidak cukup bagus, lakukan improve. Improve untuk memverifikasi dari solusi. Jadi jangan sampai menganalisis ternyata hasilnya kok sama dengan di pasaran. Di kita menghasilkan torsi misalnya 50 horsepower, di luar juga 50 horsepower. Orang lain sudah launching, kita belum. Tuh, orang lain nggak bakal beli kalau misalnya punya tampilan sama, punya daya yang sama, tapi semuanya sama tapi lebih belakangan gitu tampilan. Ini salah. Bisa jadi harus diimprove, diberikan persepsi solusi yang lain. Nah, setelah diimprove, lalu kontrol. Kontrol itu maintain the solution. Jadi solusi yang sudah kalian improve itu gimana caranya itu tetap berjalan terus. Jangan di tengah jalan jadi drop down ininya, performanya. Nah, ini kalau the mic di sini ini bisa didefinisikan dengan yang pengerjaan, cara-cara pengerjaannya. Di sini voice of customer, ini kita bisa buat dengan QFD nanti di besok. Di pertemuan berikutnya. Terus atau menggunakan yang tadi, kalian bisa membuat pakai ATM, misalnya kalian harus tahu dulu sebenarnya pasar itu lagi ramai apa, itu buat amati, tiru, dan modifikasinya di sini bisa di-define. Di measure-nya itu kalian bisa membuat prioritas, matriks prioritas, kalian bisa buat MSA studies, atau time studies, atau collecting data-data sekunder yang ada di pasaran. Nah, kalau analyze, kalian buat 5-way, terus cost effect analysis, atau FMEA ya, terus bisa pakai RCA, root cause analysis, bisa pakai ANOVA, ataupun hipotesis yang lain, apakah yang tadi sudah bagus apa perlu perbaikan. Nah, perbaikannya ini biasa dibuat di kita ya, ini biasa sering kita buat. Misalnya di EOE, design of experiment, itu diimprove, dicoba, dites satu-satu. Apakah improve-nya itu sudah mulai bagus apa tidak. Nah, di sini bisa pakai Kaizen, atau di Indonesia kan ini continuous improvement ya. Biasanya sering dipakai. Terus ada TOC, table of content-nya, terus pull system. Nah, ini Toyota kan biasanya ada sistem tarik atau sistem tekan ya. Sistem tarik sama sistem dorong. Nah, kalau pull kan misalnya sistem dorong. Kalau misalnya sistem tarik gimana? Itu ada lagi di sistemnya. Ada SMED, kemudian ada 5S atau GoS ya. Kalau di Jepang ini. Terus ada workflow, pengerjaan sama seperti yang Kaizen tadi ya, ada continuous improvement. Nah, untuk kontrol ini bisa macam-macam. Ada SPC, menggunakan visual control, QC ya, atau control plan, TPM, total production management, atau yang lain-lain. Ini bisa diterapkan. Ini untuk the mic. Nah, ada juga yang selain the mic, di industrinya juga menggunakan the MAD-V. Ini define, measure, nah, analyze, tapi yang tadi itu adalah improvement, control. Nah, di sini tuh analyze, kemudian dia design, terus verify. Nah, sama seperti yang tadi, cuman dia berbeda, ada yang di sini. Ada yang di verify sama design. Jadi, the mic dan the MAD-V itu agak berbeda satu sama lainnya. Nanti ada penjelasannya di sini. Bisa dilihat di sini bahwa the mic dan the MAD-V bedanya, kalau yang ini itu ada di improve dan control, yang the MAD-V itu ada di design dan verify. Bedanya, kalau ini itu dia lebih fokus untuk membuat produk-produk baru. Sedangkan the mic itu lebih ke improving. Jadi yang sudah ada, yang sudah kita lakukan, produk-produk yang sudah ada kita improve terus. Nah, kalau yang kita gunakan yang the MAD-V itu untuk membuat produk baru, produknya kita belum ada itu. Ini di sebelah kanannya, ini perbedaannya misalnya. Di sini bisa dijelaskan bahwa the mic di sini itu ya lebih ke continuous improvement ya. Jadi lebih ke improving terus, perbaikan untuk inovasi. Nah, kalau di ini lebih ke spesialis ke desain customer. Jadi untuk membuat satu every desainnya itu benar-benar dibutuhkan. Nah, ini sama seperti kalian mau
kalau yang tadi ya yang membuat SWOT-nya, kalau yang ini lebih memilih lanjutannya apa di keputusan manajemen yang membuat satu hal yang baru atau improving hal yang sudah ada atau yang existing. Kemudian oke, sudah selesai. Nah, di sini masing-masing punya ya kelebihan masing-masing ya. Apakah dijagokan di mana dan masing-masing. Ini oke. Saya rasa sudah. Silakan. Ada yang perlu ditanyakan mengenai dua yang lainnya, the mic dan the Matvi. Halo, ada atau tidak? Silakan. Oke, kalau misalnya tidak ada, saya stop. Saya share untuk presensi pulang. Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan ntar dulu. Ini sampai 13.36. Ya, silakan Pak Jenis. Iya, Pak. Saya izin bertanya untuk ini, Pak, untuk ATM. Nah, di dalam metode ATM ini ada nggak sih, Pak, batas-batas yang kita tentukan gitu dalam menentukan bagaimana cara kita mengamati, sampai mana kita mengamati, bagaimana kita meniru, sampai mana kita meniru, terus juga bagaimana kita memodifikasi, sampai mana juga memodifikasinya, Pak. Terima kasih. Oke. Oke, jadi sebetulnya saya tampilkan lagi. Nah, jadi kalau batasan sih sebenarnya harusnya tidak ada, tapi yang membatasi itu tujuan awalnya. Tujuan awalnya apa? Misalnya kamu Fajrin misalnya mau buat misalnya yang tadi ya untuk yang Hyundai misalnya untuk fast charging di electric vehicle ya. Nah, fast charging-nya itu kita ngambil fast charging dari Tesla misalnya. Nah, itu biasanya kita beli terus diamati, biasanya sama pihak R&D ya, diamati, ditiru, dimodifikasi. Itu yang di ATM-kan itu adalah semuanya. Yang diamati dan tirunya itu semuanya. Apa yang ditemukan dari tampilan, warna, bentuk, tekstur, material, cara kerja, mekanisme, pembuatan, produksi, itu semuanya Fajrin. Jadi dilakukan. Untuk batasan dimodifikasi, nah modifikasi ini biasanya disesuaikan dengan keputusan manajemen. Oh, ini kita mah kan yang R&D atau research and development itu kan ngasih pilihan. Oh, ini yang dari yang kita amati ini ada 100 poin, terus bisa kita tiru tuh 100-100-nya kan yang bisa kita modifikasi misalnya ada 20 saja. Silahkan apa yang mau diterapkan yang mana. Gitu. Itu pengalaman saya waktu itu Fajrin pada saat di Multistrada itu biasanya pihak R&D-nya itu dia ngebongkar itu kan ban ya. Itu mereka tuh karena kompetitornya itu Bridgestone, Dunlop, itu mereka belinya itu nggak kira-kira bannya itu mereka bisa beli satu truk produk baru dari Bridgestone. Nah, ban Bridgestone mereka beli, terus akhirnya mereka amati. Dari amati sebelum dibongkar, terus kemudian mereka potong sedikit-sedikit. Setelah dipotong, isinya gimana masing-masing, terus nanti dibedah lagi, apakah ada kawatnya, taling out, nanti polanya, curingnya mereka potong lagi, itu dipotong sedikit-sedikit Fajrin. Dan yang mereka amati, yang mereka tiru, itu semuanya, hampir semuanya mereka amati semua. Dari warnanya, ngaruh nggak sih ini warna ini menjadi warna yang lain. Oh, yang ternyata ada yang jual warnanya putih misalnya, itu bisa dipelajari. Itu mereka buat. Nah, terus
setelah mereka bongkar, terus kemudian mereka amati juga, mereka pasang di mobil, terus kemudian mereka putar sampai hancur, sampai tipis. Itu mereka amati, setelah mereka putaran-putaran itu mereka amati tipisnya gimana, bagian mana yang habis duluan itu gitu. Terus mereka juga melakukan tes paku misalnya ditusuk. Tes paku tusuk itu sampai sejauh mana, secepat mana ban Bridgestone itu, terus banyak, hampir semua ban itu mereka hancurkan semua dalam mereka beli satu truk atau beli satu kontainer. Jadi sebenarnya proses ATM di setiap perusahaan itu ini agak keras nih, karena mereka membeli satu produk nggak kira-kira tadi, karena untuk menemukan yang keunggulan mereka, yang mereka launching itu bagusnya di mana sih. Nah, syukur-syukur biasanya mereka nyari bagusnya itu diterapkan. Nah, yang negatifnya mereka buat fitur sendiri. Oh, si Bridgestone ini lemah di ini. Nah, kita buat produk saingannya yang mengungguli kelemahan mereka. Mungkin itu maksudnya Pak Jirin. Ada tambahan silakan. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke. Saya mau tanya lagi Pak, boleh Pak? Oh, ya silakan. Pak, saya mau tanya, jadi kira-kira dari semua metode itu yang dipakai dalam pasaran HP sekarang tuh Pak, kayak Oppo segala macam tuh, jadi mereka tuh teknologinya 2-3 bulan udah ada teknologi baru, itu mereka tuh menggunakan apa ya Pak, sistem analisisnya gitu. Oke. Nah, kalau yang saya tahu perusahaan handphone itu kan desain handphonenya itu kan banyak ya. Nah, mereka itu punya project management masing-masing. Contoh misalnya ada yang mengajukan ide, oh kita membuat S22 misalnya. S22 nanti mereka buat rencana kenapa harus di launching di bulan ini. Kenapa harus produknya harus ini. Nanti mereka ngambil tren dari yang tahun-tahun lalu. Nah, biasanya yang megang S22 itu ada satu kelompok lagi, satu kelompok sama satu kelompok, kemudian pas launching kan yang namanya launching itu belum tentu diproduksi belum pasti diproduksi massal. Jadi misalnya launching tapi hanya untuk 100 awal, tapi kan produksi massal kan bisa ratusan ribu, jutaan. Nah, kalau misalnya itu satu kelompok. Nah, nanti ada lagi misalnya yang ngebuat segmennya, kalau yang kemarin kayak S21 Ultra itu kan lebih ke high end ya. Jadi yang tingkat tinggi, konsumen atas. Nah, konsumen bawah itu ada lagi yang bikin. Jadi kesannya itu kayak bikin banyak produk, tapi sebenarnya itu dengan project management yang berbeda. Misalnya Ahmad Ridhoi pegang S21. Nah, nanti si Fajrin dia pegang yang middle. Yang middle misalnya Note misalnya ya. Ini karena ini yang tadi yang high end, nah ini yang si Fajrin misalnya pegang Samsung Note. Nah, sekarang dia Note-nya Note 10 misalnya. Note 12. Nah, yang satu lagi dia fokusnya ke yang low end, yang bagian bawah misalnya hanya fungsinya fiturnya sederhana. Nah, itu terus-menerus. Jadi mereka tuh membagi proyeknya itu masing-masing, setiap kelompok. Nah, kemudian balik lagi ke pertanyaan, mereka menggunakan metode yang mana? Nah, sudah pasti mereka itu adalah yang pasti yang mengajukan si project manajemennya itu ya, itu pasti mereka melakukan ini dulu. Mereka melakukan ATM, produk lain udah membuat ini, kita buat analisisnya, kemudian apa yang harus dimodifikasi, itu mereka presentasikan. Sama pimpinan disetujui, proyek jalan. Itu pasti mereka melakukan yang ini. Nah, terus kalau misalnya menurut pimpinan misalnya tidak bisa bersaing, pasti nggak bakal masuk ke yang selanjutnya ya. Nah, terus yang pasti ini juga tetap dilakukan. Jadi sebenarnya ini tuh bukan pilihan saya harus menggunakan salah satu, tetapi ini bisa berkesinambungan atau berkelanjutan. Jadi pada saat mereka melakukan ATM, kemudian
muncul modifikasi, mereka juga melakukan SWOT ini. Atau mereka lakukan SWOT dulu, baru melakukan ATM. Oh ternyata kita itu lemah di brand handphone untuk kelas menengah. Ternyata kelas menengah itu lebih banyak diambil oleh Oppo sama Xiaomi misalnya. Ternyata Samsung harus bagaimana? Nah itu mereka buat dulu di sini. Mereka mau strateginya mana? Mau strategi tetap bersaing di middle end, produk middle end tadi, ya berarti mereka harus buat amati tiru modifikasi dengan produk yang serupa. Nah gitu. Jadi kalau yang untuk ini sama seperti yang tadi yang saya bilang, ini itu tergantung apakah ini untuk mengontrol dan improving atau yang ini untuk yang membuat hal yang baru. Kalau yang untuk hal yang baru pasti ini dilakukan terus-menerus. Ini itu Demaik sama Dematvi itu adalah siklusnya, siklus yang terus-menerus dilakukan. Nah, kalau yang ATM ini adalah siklus awal. Langkah 1. Amati, tiru, dan modifikasi itu kalau di sini itu sebenarnya ada. Itu ada di sini. Di awal. Amati, tiru, dan modifikasi. Ini dua-duanya ada kan. Nah, kalau yang untuk SWOT ini itu bisa digabung dengan SWOT itu bisa digabung dengan measure. Pengukuran internal sama pengukuran eksternal. Itu jadi sebenarnya yang tadi itu gabungan bisa dikombinasi. Nah, kalau yang Demaik sama Dematvi ini dia siklus secara terus-menerus. Ya. Jadi kalau dibilang ini ya, kalau dibilang menggunakan yang mana, itu kemungkinan bisa menggunakan lebih dari satu, jawaban saya itu. Terus kalau misalnya, kenapa kok mereka bisa membuat produk yang banyak? Nah, karena setiap proyek mereka melakukan ini masing-masing. Jadi tidak seperti kita, misalnya di kampus mau buat satu produk, misalnya di Prodi mau buat satu produk, fokus satu produk, tidak. Mereka pasti membuat masing-masing. Sama seperti yang kayak kemarin, misalnya judulnya PKM. Nah, masing-masing PKM itu kan nggak mungkin fokus di satu bidang. Pasti, yang satu kamu KC, yang satu AI, yang satu GT. Jadi punya segmennya masing-masing dan mereka jalan beriringan. Tinggal nanti menentukan mau siapa yang publish duluan, tergantung dari analisis pasar. Nah, di analisis pasar mana yang kira-kira kompetitor yang bakal launching duluan. Misalnya Samsung nih udah siap produknya, dari Xiaomi menentukan akan publish-nya kapan. Apakah menunggu Samsung dulu, apakah menunggu kita dulu. Nah, biasanya itu strategi. Contoh misalnya Xiaomi kan terkenal dengan brand yang murah ya, harganya dan speknya bisa dihitung, bisa bersaing dengan di high end yang tinggi di Samsung. Contoh misalnya yang di Xiaomi harganya 4 juta, itu di Samsung bisa 8 juta. Nah, biasanya Xiaomi itu strateginya adalah menunggu dulu produk kompetitor hadir, kemudian launching, nggak lama mereka muncul produk yang sama dengan harga yang lebih murah. Tujuannya untuk apa? Memberikan pengalaman kepada customer bahwa yang kalian udah ketahui di luar itu lebih mahal. Nah, kita lebih murah loh. Nah, akhirnya apa? Orang yang tadinya sudah beli Samsung itu kan menyesal, nanti saya bakal beli yang Xiaomi karena lebih murah. Kecuali yang tadi brand awareness kayak pelanggan tetap, saya mau tipe apapun harus Samsung. Nah, itu kan beda lagi. Itu kan lebih ke orientasi segmennya, kecintaan pribadi ya, itu beda lagi. Tapi kalau misalnya orang yang lebih milih-milih, itu strateginya gitu. Jadi akhirnya apa? Customer-nya menyesal, terus Samsung-nya bisa mengalami kerugian. Samsung udah bikin banyak tetapi nggak laku. Nah, itu kan salah satu strategi. Atau ada lagi misalnya Xiaomi dengan Oppo misalnya, ini kan beda perusahaan. Nah, biasanya mereka dengan segmen yang sama, dengan harga yang sama. Nah, biasanya mereka strategi pasarnya adalah memasarkan kapan waktu yang cocok. Jadi kalau misalnya pada saat mereka udah buat desain, ternyata di Xiaomi ini mau launching, dengar-dengar Oppo bentar lagi dengan harga yang sama, dengan harga yang sama, dengan fitur yang sama.
dengan model yang sama misalnya, segmen yang sama. Nah, itu lebih launching duluan yang mana, gitu. Jadi, itu salah satu strategi mana yang duluan, mana yang tidak itu tergantung dari, analisis atau hitung-hitungannya sih. Oke, saya rasa seperti itu, Mas Ridhoi ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Saya rasa sudah cukup ya, karena sudah lewat. Sebelum tutup silahkan nyalakan kameranya dulu, mau saya screenshot sebagai bukti. Bagi yang tidak dinyalakan, kalau misalnya nanti komplain, Pak saya hadir, itu ada tapi kameranya tidak nyala, berarti dianggapnya tidur ya, atau kabur. Pak, Silakan. kamera saya bermasalah, Pak. Oh, ya mungkin kalau kamera bermasalah kan muncul di sini ya ininya. Ini kan Muhammad Nur Yasin kelihatan nih blank ya. Itu boleh, tapi kalau tidak kelihatan blank bisa tidak di ini. Oke, kita buat ya, kita siap-siap. Di sini ada 6. Oke, saya rasa sudah semua kan ya. Oke, kita mulai dengan halaman 1, 1, 2, 3. Halaman 2. 1, 2, 3. Halaman 3. 1, 2, 3. Halaman 4. 1, 2, 3. Halaman 5. 1, 2, 3. Oke, halaman 6 ya terakhir. 1, 2, 3. Oke, sudah cukup. Terima kasih atas waktunya. Nanti dari pertemuan 1 sampai pertemuan 3 belum saya record.